الحمد لله الذي أمات وأحيا وأمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يطعه فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن اتبعه بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، يا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita senantiasa untuk selalu menjadikan rasa tasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya, khususnya iman dan Islam yang bersifat bagi kita masing-masing. Begitu pula nasihat dan sempat yang masih dapat kita rasakan bersama pada saat ini, sehingga kita semuanya dapat hadir dalam majelis Jumat untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, masyarakat dan kepada kita semuanya selaku penerus masyarakat yang berjuang beliau. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahmatullah, saat ini kita berada di gerbang, yaitu baru saja kita memasuki bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijriah, yang mana setiap kita memasuki tahun baru Hijriah, maka akan memutar ingatan kita kepada 1400 tahun yang lalu, satu peristiwa yang sangat monumental yang merupakan sejarah peradaban Islam, yang menjadi sejarah peradaban Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah. Namun kita menemukan sejenak apakah hijrah itu hanya berpindahnya seseorang secara fisik dari kota satu menuju kota yang lain. Kalau hanya itu yang menjadi ingatan kita bahwa hijrah itu adalah perpindahan fisik dari satu kota lain menuju kota lain, dari kota satu menuju kota lain, maka sangat naifnya bagi kita. Pada Rasulullah SAW memberikan dimensi baru tentang hijrah itu, yang ini berlaku sepanjang masa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal muhajir man hajara ma hadara." Orang yang berhijrah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
makna hijrah pada zaman ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada perubahan dalam diri kita yang semula diri kita tidak baik menjadi orang yang baik. Yang semula diri kita selalu melakukan kemaksiatan dalam diri kita, kita berhijrah. Ada perubahan dalam diri kita. Segala bentuk kemaksiatan itu kita tinggalkan menjadi orang yang penuh dengan ketaatan. Maka tema yang saya angkat dalam khotbah kali ini adalah hijrah yang berkelanjutan, yaitu menjaga semangat ketakwaan kita dalam memasuki tahun baru hijrah. Seringkali fenomena spiritual kita mirip dengan pasang surutnya air di laut. Memang keimanan kita itu menjadi koyak terus. Keimanan kita yang kadang-kadang bertambah, kadang-kadang surut, berkurang. Nah, bagaimana keimanan itu tetap bahkan bertambah? Maka tentunya kita isi dalam setiap hari-hari kita, setiap waktu kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Tatkala keimanan kita surut, maka isi diri kita itu dengan aktivitas yang baik. Masyarakat muslimin jamaah Jumat hukum. Kadang-kadang keimanan kita itu melonjak naik pada bulan-bulan tertentu, seperti bulan Ramadan. Ibadah kita begitu meningkat, keimanan kita meningkat. Ibadah apa yang tidak meningkat pada momen Ramadan? Ibadah kita meningkat, tilawah Quran yang meningkat, sedekah kita meningkat. Apakah itu kita beribadah hanya bulan Ramadan, termasuk bulan Dzulhijjah? Kita rela mengeluarkan uangnya untuk membeli hewan kurban dan kita menyembelihnya. Lalu kita membagikan daging kurban kepada orang yang membutuhkannya. Padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37. Tayyarallahu ruha wala dimauha walakin yanalu taqdir. Sekali-kali dari korban dan darah yang tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari. Nah, inilah untuk memelihara ketakwaan itu. Bagaimana ketakwaan itu berkelanjutan, bagaimana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu berkelanjutan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, bukan hanya di bulan Dzulhijjah saja, bukan hanya di bulan Muharram saja. Tetapi kebaikan-kebaikan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu berkelanjutan sampai akhir hayat kita. Masyarakat muslimin jamaah Jumat Jumat. Artinya bagaimana ketakwaan itu bertahan, berkelanjutan, konsisten. Secara istiqomah kita melakukan ibadah ini. Kadang-kadang kita semangat di bulan-bulan tertentu, tetapi di luar bulan itu keimanan kita, ketakwaan kita merosot. Walhamdulillah, kita berlindung kepada Allah. Bahkan ada sampai masuk ke lorong atau ke jurang kemaksiatan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Karena kita beribadah bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Dzulhijjah, bukan hanya di bulan Muharram. Tetapi ibadah kita menyembah Allah itu sepanjang hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kematian itu datang kepada kita. Sampai kematian itu menghampiri kita. Bukan ibadah kita musiman, tetapi ibadah kita berkelanjutan sampai kematian itu datang kepada kita.
Oleh karena itu, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan dan bilang bagaimana menjaga semangat ketakwaan kita di tahun baru ini. Yang pertama adalah kita lakukan muhasabah ini, evaluasi ini. Kita lakukan refleksi tahun yang lalu. Kita buat evaluasi, kita koreksi 1 tahun yang lalu. Apakah kita melakukan kebaikan dalam 1 tahun yang lalu? Dari Muharram yang lalu, tahun 1447 Hijriah sampai bulan Dzulhijjah, kita hitung. Apakah lebih banyak kita beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya justru kemaksiatan dosa yang kita lakukan dalam 1 tahun ini? Kita lakukan evaluasi dalam diri kita. Manakala keburukan atau kemaksiatan dosa-dosa yang banyak kita lakukan di tahun yang lalu, maka kita perbaiki dalam momentum tahun baru Hijriah ini. Kita isi dengan lembaran-lembaran baru. Kita tulis lembaran-lembaran yang masih putih itu dengan tinta emas, dengan tinta kebaikan-kebaikan, dengan tinta kesolehan-kesolehan yang kita lakukan. Kita isi lembaran baru itu dengan kebaikan-kebaikan. Manakala di lembaran-lembaran sebelumnya banyak tinta-tinta hitam dan noda hitam yang kita tulis di lembaran ini. Masyarakat muslimin jamaah rahmatullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menyampaikan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan-amalan kita. Kita hisab terlebih dahulu. Kita hitung-hitung lebih banyak mana apa kebaikan yang lebih banyak atau kemaksiatan atau dosa kita yang lebih banyak. Itulah yang kita lakukan sehingga kita dalam menghadapi tahun baru Hijriah ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak melakukan muhasabah ini, khawatir kita tutup ajal kita, usia kita dengan penuh kemaksiatan sebelum kita sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, konsisten dalam amal kecil. Allah tidak butuh banyaknya amal, usaha yang kita lakukan. Momentum Ramadan mungkin kita banyak beramal, tetapi Allah tidak butuh itu. Tidak butuh banyaknya tilawah juz yang kita, berapa juz yang kita baca, berapa ibadah sunnah, sholat sunnah yang kita, berapa sedekah yang kita berikan kepada Allah. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, konsisten dalam beribadah, konsisten dalam beramal itu. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ahabbul a'mali ila Allah aqalluhu wa aqalluhu." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang aqwa, yang dalam terus-menerus kita tanpa putus, bahkan walaupun sedikit. Kalau mungkin di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, tetapi tentunya di luar Ramadan kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah yang lain walaupun sedikit. Tetapi yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang istiqamah terus-menerus. Kalau kita sempat yang lain saja 1 rakaat witir, Allah suka itu. Tetapi kita tidak meninggalkannya. Jangan sampai kita menjadi orang yang buruk, yang anggap buruk.
seperti yang dikatakan Misir al-Haqi misal kaum yang itu nanti akhirat 10 kaum adalah orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Ini perumpamaan. Kita beribadah hanya di bulan Dzulhijjah, kita hanya beribadah semangat beribadah di bulan Muharram saja. Tetapi ibadah kita sepanjang hayat hatta yang dia kerja sampai kematian itu datang kepada kita. Lihat amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten terus menerus. Walaupun hanya sedikit. Kita qiyamul lail, salat tahajud hanya 1 rakaat witir. Karena mereka dengan salat tersebut. Kita bersedekah walaupun hanya 1000 setiap hari. Tetapi istiqomah. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, menjaga lingkungan dan teman yang saleh, yaitu bi'ah soleh, lingkungan yang soleh, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita punya teman buruk, maka itu berpengaruh kepada pribadi kita. Kalau kita punya lingkungan yang buruk, maka itu sangat berpengaruh kepada pribadi kita. Maka ini tergantung kekuatan iman dan akidah kita. Manakala kita mudah diwarnai oleh orang yang buruk, maka tentunya kita akan terjadi perubahan dalam diri kita menjadi orang yang buruk. Tetapi manakala teman kita orang yang saleh, orang baik, lingkungan kita orang-orang baik, maka tentunya itu akan membawa pengaruh yang baik pada diri kita. Kalau diri kita mungkin belum soleh, tetapi teman kita banyak orang-orang soleh, lingkungan kita banyak orang-orang soleh, maka itu akan berpengaruh yang positif kepada diri kita. Akan terjadi perubahan yang baik pada diri kita manakala kita memiliki teman yang baik. Kenapa teman yang baik? Teman yang baik itu akan membawa pengaruh positif. Kita memiliki teman soleh itu yang diajak ada pengajian, majelis-majelis itu berjamaah, sholatnya berjamaah di masjid. Maka ibaratnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tatkala kita memiliki teman yang buruk, itu seperti berteman dengan pandai besi. Walaupun kita tidak melakukannya, tetapi manakala kita dekat dengan pandai besi, apa yang terjadi? Minimal kita mendapatkan percikan api yang itu akan bisa berakibat fatal pada tubuh kita ataupun pakaian kita. Tetapi kalau kita berteman dengan orang yang baik, seperti hanya kita berteman dengan penjual minyak wangi, minimal kita bisa mencium wanginya minyak wangi atau parfum. Itulah ibarat tatkala kita berteman dengan orang yang baik dan berteman dengan orang yang buruk. Karena itu pilihan dan pilih dalam kehidupan kita. Mana yang hendak kita jadikan? Bukan kita membuang teman kita yang buruk. Kalau bisa kita bisa mendakwakannya, kita bisa mengajak teman yang buruk itu menjadi baik, menjadi orang yang soleh. Maka itulah akan menjadi amal jariah kita. Tatkala seseorang yang mungkin teman kita masih selalu melakukan maksiat dosa, lalu kita bisa mengajak kepada kebaikan. Kalau orang itu melakukan kebaikan dalam hidupnya, itu yang menjadi tabungan kita. Itulah yang menjadi amal jariah kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang itu bisa mengamalkan ajakan kita untuk melakukan kebaikan. Masyaallah muslimin, jamaah Allah. Oleh karena itu momentum tahun baru ini, bagaimana kita bisa melakukan muhasabah diri kita evaluasi, kita koreksi diri kita, bagaimana lebaran di tahun baru ini kita isi
dengan amal-amal soleh. Aku kau lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana wa hadana Allah. Syada la ilaha illallah wa la syarika lahu wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengingatkan kepada diri saya pribadi selaku khatib dan kepada para jamaah, tentunya masing-masing pribadi kita tidak terlepas apa yang namanya berbuat dosa. Maka dosa-dosa yang telah lalu dan sudah kita lakukan itu, yang kita lakukan hari ini adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, kekhilafan-kekhilafan yang sudah kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah kita lakukan. Kita lakukan mohon ampun kepada Allah SWT dan kita lakukan taubatan nasuha. Lalu kemudian kita isi dalam ilmu ketawitan ada at-takhlil, ada at-tahlil, at-tajalli. Artinya kita lakukan pengosongan dosa-dosa yang sudah kita lakukan masa lalu. Lalu yang kedua kita lakukan at-tahlil, kita hiasi dengan amal-amal soleh di lembaran yang baru ini. Maka kita akan mendapatkan at-tajalli, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melakukan taubatan nasuha, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan itu. Lalu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Maka akan jadi itu kita dapatkan, kemuliaan itu akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan dengan dari Allah SWT dan petunjuk dari Allah SWT hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qana wa sujudana wa qiyamana wa taqabbal minna fasuna ta'budana wa taqabbal minna اللهم ارحمنا بالبلاء والبلاء والشد والمنكر والنجوى والسماء والجلال والشدائد والمحن وخير من هذا ما ذكر الحمد لله هذا من الشقاصة وبالله المسلمين عام انك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من ازواجنا الدنيا وذريتنا قرة اعين واجعلنا على المتقين اماما رب كلمني من الصلاه ومن ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك حسنة وأخرجنا ولا تحسن خوفنا عذابنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين.